Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-88 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya saya menyampaikan suatu subjek tentang pemupukan yang mana saya mengajak kita semua kembali ke basic, yaitu bahwa bahan organik dan mikroorganisme di dalam bahan organik itulah yang sebetulnya mengatur kebutuhan-kebutuhan kita yang ada di dalam tanah dalam hubungannya dengan tanaman. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan suatu background global yang mana sebetulnya dapat diibaratkan kita ini manusia berkejar-kejaran dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu memerlukan makanan yang mencukupi, baik jumlah maupun kualitasnya. Kalau kita ingat, katakanlah jangan terlalu jauh dulu sampai tahun 1800-an, berapa penduduk dunia, ya, yang mana setelah revolusi industri saja terjadi peningkatan yang melesat penduduk dunia. Pada tahun 1960, penduduk dunia diperkirakan baru mencapai 3 miliar jiwa. Sekarang sudah lebih dari 7 miliar jiwa penduduk dunia. Demikian pun penduduk Indonesia. Pada tahun 70 belum mencapai 200 juta. Sekarang sudah lebih dari 270 juta. Penduduk dunia pada tahun 2050 diprediksi akan mencapai kurang lebih 9 miliar jiwa. Bahkan ada yang memproyeksikan kurang lebih kalau misalnya tidak bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk dunia ini, maka penduduk dunia bisa mencapai kurang lebih 12 miliar jiwa. Nah, semua itu memerlukan peningkatan produksi pangan. FAO memperkirakan untuk mencukupi kebutuhan pangan dunia dengan tingkat penduduk pada tahun 2050 kurang lebih 9 miliar jiwa, itu produksi pangan dunia perlu meningkat kurang lebih 70% dari posisi sekarang. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan produksi pangan ini? Yang mana luas lahan terbatas, tetapi penduduk meningkat. Nah, pada tahun 60-an, dunia menjawab mempersiapkan peningkatan produksi pangan melalui apa yang dinamakan Green Revolution. Green Revolution inilah yang memberikan kontribusi pelipat gandaan pangan dunia, ya, yang bisa mensuplai makanan untuk peningkatan penduduk dunia dari 3 miliar penduduk dunia pada tahun 60 menjadi 7 miliar penduduk dunia pada sekarang, ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah sudah memiliki pengalaman melalui Green Revolution. Apa itu Green Revolution? Disitulah suatu paket penggunaan teknologi atau paket teknologi yang dicirikan oleh pemanfaatan irigasi, pemanfaatan pupuk kimia, pemanfaatan pestisida, dan pemanfaatan bibit unggul. Nah, plus logistik lainnya. Oleh karena itulah sistem pertanian dunia, ya, didrive oleh filosofi Green Revolution, sehingga kita sendiri di wilayah tropika menggunakan teknologi tersebut dengan penerapan prinsip
monokultur dan linear mindset. Bukan keanekaragaman hayati, bukan juga sirkular. Nah, pengalaman kurang lebih mulai dari tahun 60 sampai sekarang, memang dunia mendapatkan peningkatan produksi dari pangan ini, tetapi dunia juga belajar dari efek negatif, dampak negatif dari model pertanian linear berbasis kimia, ya, yang mana seperti pada sesi sebelumnya saya menyampaikan apa yang disebut dead zone, zona mati di Teluk Meksiko dan di banyak tempat lain. Kemudian pencemaran logam berat, kemudian species extinction akibat penggunaan pestisida, kemudian banyak masalah termasuk ya penggunaan reaktif nitrogen yang berlebihan terhadap gas-gas rumah kaca. Yang menarik di sini nanti saya kaitkan dengan peran bakteri, ya, yaitu apa yang kita hisap dari udara ini 79% adalah nitrogen. Nanti dengan teknologi Haber-Bosch, nitrogen ini diambil oleh gas alam, diolah dalam temperatur tinggi dengan menggunakan air dan oksigen, dan akhirnya jadilah pupuk urea. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pendekatan industrial, pendekatan kimia, pendekatan yang istilahnya sebagai basic dari Green Revolution yang dikombinasikan nanti dengan bibit unggul. Ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Pertanyaannya, apakah model ini fit atau sesuai untuk sustainability ke depan? Apakah ada alternatif lain untuk bisa kita keluar dari jeratan suatu teknologi yang bisa saja sudah usang? Jadi setiap teknologi karena dia instrumen, dia bisa mengalami obsolescence atau keusangan. Nah, kita bisa menyimpulkan pada sesi ke-88 ini, yaitu Green Revolution sebagai basis penggunaan pupuk kimia telah berhasil meningkatkan produksi pangan dunia, mensuplai peningkatan miliaran, 4 miliar, kalau saya ambil referensi dari tahun 60 ke tahun sekarang 4 miliar lebih, dari 3 miliar ke 7,7 miliar kalau tidak salah tahun 2019, ya. Tetapi kita sendiri dihadapkan pada persoalan-persoalan lain yang memerlukan solusi-solusi jangka panjang. Salah satunya adalah pemanfaatan bioteknologi berdasarkan filosofi keanekaragaman hayati dan filosofi sirkular yang cocok untuk tropika dan wilayah kepulauan yang akan saya sampaikan nanti pada sesi ke-89. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.